Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Qala al-Imam al-Hafidh Ismail bin Umar bin Katsir rahimahullahu ta'ala al-mutawaffa sana 774 min al-hijratin nabawiyyah fi ikhtisar ulumil hadith. An-naw'ul khamisu was-salasun ma'rifatu dhabti al-fadhil hadithi matnan wa isnada wal ihtirazu min at-tashif minha afiha. Kata beliau, mengetahui cara atau mengetahui mendhabat lafaz hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, baik pada matan maupun sanadnya. Bagaimana cara mendhabatnya, memastikan menentukan lafaz yang tepat, yang benar, tanpa ada kesalahan, wal ihtirazu minat tashifi fiha, dan ihtiraz yakni menjauhi at-tashif, terjadinya tashif pada lafaz-lafaz hadis nabawi. Baik. At-tashif, ya, at-tashif di kalangan para ulama al-mutaqaddimin ini adalah secara umum kita bisa katakan kesalahan dalam menyalin, kesalahan dalam menyalin. Nah, di mana tashif ini terambil dari kata as-suhuf, lembaran-lembaran, ya, lembaran-lembaran. Di mana ada sebagian orang-orang di zaman dahulu, mereka ketika mengambil suatu riwayat, mereka hanya menyalin dari buku. Tanpa mereka memiliki kalaupun mereka memiliki guru, meriwayatkannya dari guru secara samaan, gurunya pun kadang tidak faham dengan lafaz hadis Rasulullah SAW, sehingga tidak ada yang mengingatkan dia kalau terjadi tashif. Sudah dimaklumi bahwasanya menyalin hadis ataupun ilmu dari sebuah kitab, ya, di zaman dahulu ini perkara, bahkan sampai zaman sekarang pun, setelah kitab itu dicetak dengan mesin cetak yang canggih sekalipun, ya, tetap saja sering didapati tashif, ya, kesalahan dalam kesalahan cetak, ya, kesalahan dalam hurufnya. Kesalahan dalam hurufnya. Apalagi di zaman mutaqaddimin terdahulu yang masih menggunakan tinta, masih pulpen, kertasnya pun selembaran suhuf, ya, lembaran, ya, sangat besar kemungkinan atau sangat sering terjadi adanya tambahan titik yang sebenarnya tidak ada, ya, adanya pengurangan titik yang sebenarnya tidak ada, ya, perubahan huruf, ya. Kemudian datang orang menyalin. Ada orang yang tidak faham tentang lafaz hadis Nabi SAW, tidak punya pengetahuan yang luas di situ. Ditambah lagi dia tidak punya guru, ataupun kalau dia punya guru yang dia membaca, mengecek hadis tersebut, gurunya pun tidak memiliki pengetahuan yang baik tentang lafaz-lafaz hadis nabawi, ya. Kemudian dia pun menyalinnya. Dia menyalin dari lembaran tersebut tanpa ada yang mengingatkan dia bahwa itu keliru, ya, itu keliru. Maka orang yang melakukan ini di kalangan ulama mutaqaddimin dikenal dengan nama atau diberikan gelar as-suhufi, ya. As-suhufi. Baik. Kata Al-Askari rahimahullahu taala, ya, fa amma qauluhum as-suhufiyyu wat tashifu faqad qala al-Khalil inna as-suhufiyya alladhi yarwi al-khata'a an qira'ati as-suhuf bishtibahil huruf. Ya, kata Al-Askari rahimahullah, adapun as-suhufi atau at-tashif yang biasa diucapkan oleh para ulama, maka Al-Khalil, zahirnya di sini adalah Al-Khalil ibn Ahmad, berkata bahwa as-suhufi itu adalah orang yang meriwayatkan kesalahan dari ketika dia membaca buku, dia menyalin, kemudian dia menyalinnya, dan itu terjadi kesalahan pada suhuf tersebut. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa al-asal ilmu itu diambil dari afwahil masyayikh,
dari mulut para guru, bukan melalui buku-buku, bukan melalui apa namanya cetakan-cetakan ataupun dengan menyalin yang ada. Nah, ya, buku tidak diragukan merupakan salah satu media, ya, salah satu media untuk mengambil ilmu. Bahkan dikatakan oleh para ulama bahwa imadul ilm, ya, atau imad dari ayatil ilm adalah apa? Al-kutub. Ya. Apa namanya media ataupun bejana terbesar dari ilmu, ya, adalah ilmu. Adalah al-kutub. Ya, betul. Nah, namun tidak dibenarkan seorang itu mengambil ilmu hanya dari kitab saja, hanya bermodalkan misalnya dengan bahasa Arab, ya, hanya bermodalkan dengan bahasa Arab, kemudian dengan itu pun bahasa Arabnya bahasa Arab apa namanya tanpa mendalami ma'ani, ya, ma'ani dari kata tersebut, karena tentunya ini saya kira perkara yang ma'ruf, ya, sudah banyak sering terjadi kita dapatkan orang-orang yang pandai bahkan sekalipun dalam bercakap bahasa Arab, tapi terjatuh ke dalam kesalahan karena menerjemahkan sesuatu dalam hadis nabawi dengan apa yang diketahui, ya, kadang dengan penafsiran modern, dengan kata-kata yang diketahui yang baru muncul belakangan maknanya maksudnya, dan seterusnya. Nah, atau dengan menerjemahkan secara zahir saja, ya, menerjemahkan secara zahir saja, sehingga terjadilah tasfif. Ya, nanti akan datang juga tasfif dalam makna. Baik. Dan diantara poin yang penting ini sebelum kita masuk, ya, butuh diingatkan bahwa diantara poin penting yang disebutkan oleh faedah yang disebutkan oleh Syekh Shalih bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullah, bahwasanya diantara sebab tergelincirnya seorang dalam kesesatan adalah karena bersandar pada kitab. Karena bersandar kepada kitab, mengambil ilmu dari kitab dan tidak mengambil dari para ulama, dari para guru. Kemudian beliau mengatakan, lihatlah, jadikan ibrah keadaannya ahlul kitab. Ahlul kitab ini mereka ada kitab di tengah-tengah mereka. Ini berbicara sebelum kitab suci mereka dirubah. Kitab ada di tengah-tengah mereka. Kitab Taurat dan Injil ada di tengah-tengah mereka, tapi tatkala mereka tidak mengambil ilmu tersebut dari para guru, dari para ulama, ya, di agama mereka di masa itu, maka mereka tersesat padahal kitab masih berada di tangan mereka. Nah, maka Alkitab, ya, ini merupakan media ilmu atau sarana ilmu, tapi bukan dia yang menjamin, ya, bukan dia yang menjamin. Selama masih ada kitab, insya Allah kamu tidak akan salah, enggak, ya. Tapi ketika engkau mengambil ilmu dari guru, maka itu adalah yang paling penting. Itulah yang paling penting. Maka jangan mencukupkan dengan mengambil dari buku saja, membaca sendiri dan seterusnya, ya, karena ini potensi kesalahannya jauh lebih besar. Tapi kita kembali, jadi as-suhufi adalah orang yang menyalin suatu sahifah, lembaran ataupun suhuf, lembaran yang bersiaris. Kemudian, ya, karena dia sekedar menyalin tanpa membacakannya kepada guru yang memiliki pemahaman terhadap al-fadh nabawi, ya, kadang juga tidak dia bacakan, cuman dia riwayatkan saja, disalin, ya. Misalnya dikatakan ini kitabku, ini Sahih Bukhari atau ini nuskha saya ijazahkan kepada kamu. Tuh sudah tinggal dia salin tanpa dia sama dari gurunya. Kadang dia salah dengar. Ataupun kalau dia sama dari gurunya dibacakan kepada gurunya, mungkin gurunya nggak paham atau di tengah-tengah majelis terjadi sesuatu yang kembali kepada dirinya sehingga dia salah melakukan tasfif. Nah, jadi asal mana tasfif seperti itu. Nah, karena itulah siapa yang di kalangan ulama terdahulu dikatakan as-suhufi adalah orang yang mengambil dari sahifah. 6. Taib, kata Syekh Ahmad Syakir rahimahullah, at-tashifu ma'khudun minan naqli minas suhuf. At-tashif itu terambil dari kata an-naqlu minas suhuf, mengutip atau menyalin dari suhuf. Wa huwa nafsuhu tahrif, dan itu adalah tahrif. Yani asalnya tasfif itu tidak secara bahasa tasfif itu artinya menyalin dari sahifah. Itu tidak ada masalah asalnya. Tidak ada masalah sama sekali. Menyalin dari sahifah kan tidak ada masalah. Yang penting bagus cara menyalinnya. Nah, karena dia menyalin dari sahifah saja, ya. 6. Dan cara menyalinnya kurang bagus, pengetahuan dia pas-pasan tentang lafaz hadis, dia juga tidak memiliki guru yang memadai, ya, tentang dalam masalah ini, maka terjadilah tahrif. Tahrif itu adalah kesalahan dalam menyalin.
kesalahan dalam menyalin. Maka tasif adalah perbuatannya, tahrif adalah jenis kesalahannya. Karena itulah di kalangan ulama mutaqaddimin, tasif dan tahrif itu sama, tidak ada perbedaannya. Ya. Mereka mengitlaqkan tahrif atau mengitlaqkan tasif bermakna tahrif. Kalau tahrif jelas. Tahrif itu kesalahan dalam menyalin, kesalahan dalam menulis. Adapun tasif asal amalannya, asal perbuatannya itu tasif, melakukan penyalinan, menyalin suhuf, sahifah. Namun kemudian mereka mengitlaqkan kata tasif untuk bermakna tahrif. Kalau dikatakan sahhafa fulan, maka maknanya harrafa fulan, yakni fulan melakukan tahrif. Baik. Dan ini sebagai poin penting yang perlu diperhatikan, ya, terkhusus sudah kita ingatkan kemarin dalam membahas saya kira sudah dipelajari ya ketika membahas Nuzhatun Nadhar ataupun matnnya Nukhbatul Fikr, bahwa Ibnu Hajar rahimahullahu taala membedakan antara at-tasif dengan at-tahrif, ya, di mana at-tasif beliau khususkan untuk perubahan titik, ya, kalau ada kesalahan dalam titik walaupun asal bunyanul kalimahnya tetap, ya, suratul khatmnya itu tetap, tapi kesalahannya terjadi pada taghyir an-nuqab, itu tasif. Sementara tahrif menurut Ibnu Hajar, ya, rahimahullahu taala, adalah apa? Terjadi perubahan pada harokatnya. Terjadi perubahan pada harokatnya. Dan ini istilah khusus bagi beliau. Yani beliau yang memunculkan istilah ini, dan ini berlaku khusus untuk beliau saja. Tasif dan tahrif dibedakan. Adapun mutaqaddimin menyamakan. Apapun bentuk kesalahan penulisannya, mau salah titik, ya, mau salah titik, kemudian mau salah harokat, atau bahkan mungkin ada perubahan huruf yang agak mirip, ini juga apa? Ini juga termasuk ini semua termasuk dalam kategori tasif dan tahrif. Tasif dan tahrif. Baik. Qala rahimahullahu taala, wa qad waqa'a min dzalika syai'un katsirun li jama'atin min al-huffadhi wa ghairihim mimman tarassama bi sana'atil hadithi wa laysa minhum. Baik. Kata beliau, telah terjatuh dalam kesalahan ini, yakni dalam tasif ini, katsirun li jama'atin minal hufaz. Lihat, kebanyakan atau banyak dari jama'atin minal hufaz. Lihat, dari sisi hafalan dia hufaz, dia hafid. Dari sisi hafalan dia hafid. Tapi apa masalahnya? Dia tidak faham banyak tentang lafaz-lafaz hadis nabawi. Ya. 6. Jadi dia sekedar menghafal saja. Dan ini banyak terjadi kesalahan pada mereka, minal hufadhi wa ghairihim mimman tarassama bi sana'atil hadits wa laysa minhum, dari kalangan orang-orang yang terjun dalam sana'atil hadis padahal dia bukan muhaddisin. Wa qad sannafa al-Askari fi dzalika mujalladan kabira, ya, mujalladan kabira. Taib. Ini kitabnya siapa? Al-Askari rahimahullah, judulnya Tashifatul Muhadditsin. Tashifat al-Muhadditsin. 6. Dan Al-Askari rahimahullahu taala, nama beliau Al-Hasan ibn Abdullah ibn Sa'id. Al-Hasan ibn Abdullah ibn Sa'id wafat tahun 383 Hijriah. Beliau seorang al-Imam Al-Lughawi. 6. Kata beliau, wa aktsaru ma yaqa'u dzalika liman akhadha min as-suhufi wa lam yakun lahu syaikhun hafizun yuqifuhu ala dzalik. 6. Kebanyakan orang yang melakukan kesalahan melakukan tasif ini adalah orang-orang yang mengambil hadis dari as-suhuf, menyalin hadis dari suhuf, dan dia tidak memiliki guru yang hafidh yang mengingatkan dia. Yuqifu. 6. Imma dia meriwayatkannya, menyalin kemudian meriwayatkan hadis itu secara ijazatan saja. Secara ijazatan saja, ataukah dia punya guru tapi gurunya tidak tidak punya pengetahuan, ya, atau ihtimam dalam masalah lafaz-lafaz ini. Dan ini seperti yang terjadi sekarang, ya. Hatta dalam kitab-kitab cetakan sudah pakai mesin cetak yang canggih seperti sekarang, tetap saja terjadi tasif. Tasifnya dari mana? Dari an-nasikh yang menyalin manuskrip tersebut. Ya, bukan perkara yang atau sudah masyhur, ya. Di sana banyak orang-orang yang menjadi nasikh,
menjadi apa namanya, yang mentranskrip ya, yang mentranskrip manuskrip itu ya, ini banyak yang asal-asalan ya, ataukah bergampang-gampangan, bermudah-mudahan. Kadang dia berijtihad pribadi ya, baru ada tidak jelas sedikit berijtihad pribadi. Kenapa? Karena mungkin manuskrip yang dia pakai cuma satu, tidak ada pembandingnya. Dan ini tentunya merupakan bentuk tasahul. Bentuk tasahul. Selayaknya seorang yang ingin mentranskrip manuskrip, dia mengusahakan semaksimal mungkin mengumpulkan semua manuskrip yang ada di dunia ini. Ya, barulah kemudian dia melakukan apa? Melakukan tahqiq terhadap nuskha. Adapun hanya mendapatkan satu manuskrip yang ada di perpustakaan negaranya, kemudian dia bersandar dengan itu, maka inilah yang menjadi salah satu sebab banyaknya terjadi kesalahan dalam apa namanya, menyalin nuskha, ya, mentranskrip dari nuskha dari kitab-kitab para ulama. Nah, yang kemudian ya, setelah dicetak, mereka yang mempelajarinya tidak membacakan buku itu kepada guru. Tidak membacakan kitab itu kepada guru, mereka langsung membacanya saja. Seandainya mereka baca kepada guru mereka kitab tersebut, hatta walaupun ada tasif dan gurunya punya kemampuan, maka insya Allah akan diingatkan oleh guru bahwa itu tasif dalam cetakan itu. Ya, tasif dalam cetakan itu. Baik. Dan walillahil hamd, masih banyak ulama di zaman sekarang yang memiliki ihtimam ya dalam apa namanya, tasif ini, dalam tasif atau memperhatikan tasif pada cetakan-cetakan. Ya. Nah, Syekh Saleh Ibn Abdillah Al-Utsaimin hafizahullah, beliau punya list tersendiri tasifat yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim pada cetakan yang beliau pakai. Ya, pada cetakan yang beliau pakai. Nah, dan juga di antara guru kami yang punya ihtimam besar, Syekh Abdul Hakim Al-Anis hafizahullah taala, punya ihtimam yang besar dalam mentahqiq nuskha. Ya, dalam mentahqiq nuskha, dan sudah berapa kitab yang kami ikuti, dan apa namanya, beliau betul-betul apa namanya mengingatkan ketika terjadi tashif dan menyebutkan apa namanya referensi nuskha yang beliau gunakan dalam mentahqiq ya sebuah kitab. Nah, yang tidak jarang diambil dari perpustakaan di Eropa. Nah, yang beliau sebutkan. Summa qala rahimahullahu taala, وما ينقله كثير من الناس عن عثمان بن أبي شيبة أنه كان يصحف في قراءة القرآن فغريب جدا لأن له كتابا في التفسير. Adapun apa yang dikutip oleh banyak orang dari Utsman bin Abi Syaibah. Utsman bin Abi Syaibah ini saudara dari Abu Bakar bin Abi Syaibah. Ya, Abu Bakar bin Abi Syaibah. Nah, bahwa beliau ini yusahifu fi qiraatil Quran, melakukan lahan dalam membaca Quran, dalam membaca Al-Quran. Yusahifu yani apa namanya, yalhanu, dalam membaca Quran. Dan beliau ini Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Utsman ini saudaranya, dua-duanya adalah rawi thiqah. Ya, rawi Muslim. Saya nggak tahu kalau Bukhari Utsman bin Abi Syaibah, cuma saya ingat saya dalam Sahih Muslim juga ada Utsman bin Abi Syaibah. Abu Bakar bin Abi Syaibah jelas. Nah, kata beliau, adapun kutipan ini dari beliau ini gharibun jidda, sangat aneh sekali, sangat ya tidak bisa diterima. Kenapa? Karena beliau punya kitab dalam tafsir. Ya, beliau punya kitab dalam tafsir, maka seorang mufassirin melakukan lahan dalam membaca Quran, ini kabar yang ya aneh gitu, gharibun jidda. Ini tidak bisa diterima. Wa qad nuqila anhu asya'a la tasduru an sibyanil makatib. Ini lebih aneh lagi, ya. Bahkan telah nukila, ya, ada yang menukil dari Utsman bin Abi Syaibah ini, beliau melakukan kesalahan-kesalahan yang bahkan anak-anak kecil di al-makatib, ya, di makatib pun tidak akan melakukan kesalahan itu. Baik, ini tentunya apa namanya, suatu hal yang gharibun jiddan, yang tidak bisa diterima, tidak bisa kita benarkan ketika dinisbatkan kepada seorang ulama sebesar Utsman bin Abi Syaibah rahimahullahu taala. Baik. Summa qala rahimahullahu ta'ala, wa amma ma waqa'a li ba'dil muhadditsina min dzalika faminhu ma yakadu al-labibu yadhaku min. Adapun apa yang terjadi atau bentuk tasif yang terjadi pada sebagian muhaddisin, itu ada yang apa namanya, kenyataannya ya, ada yang tasifnya itu bisa membuat orang yang labib tertawa terbahak-bahak. Ya. Kama huki an ba'dihim annahu jama'a turuq hadithi ya Aba Umair ma fa'ala an-Nughair. Ya. Dihikaitkan dari sebagian mereka, ada yang mengumpulkan jalan-jalan hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu taalaan, ya, hadis an-Nughair ini.
Summa amlahu fi majlisihi ala man hadarahu minan nas. Kemudian setelah dia kumpulkan seluruhnya, semua jalan-jalannya dengan apa namanya, dengan PD-nya dia mengimla. Ya, dia mengimlakan hadis tersebut. Faja'ala yaqul ya Aba Umair ma fa'ala ba'ir. Ya, ba'ir, Nughair jadi ba'ir. Nah, faftuliha indahum wa arrahuha anhu. Maka mereka pun apa namanya? Dia pun dipermalukan di tengah-tengah mereka yang hadir, dan mereka pun mencatat kejadian tersebut dalam sejarah. Wa arrahuha anhu. Nah, taib, ini tasif jelas. Nughair menjadi apa? Ba'ir. Kenapa? Karena dia tidak punya ihtimam di sini. Dia mengumpulkan riwayat yang sangat banyak. Ya. Dia mengumpulkan riwayat yang sangat banyak jalan-jalannya. Wallahu alam dari mana kesalahannya. Apakah dari awal dia tasfiful basar? Nanti akan kita sebutkan tasfif yang terjadi karena salah lihat. Ya, mungkin dari awal seperti itu. Ini kan kadang terjadi sama kita. Kita baca sebuah kitab, kadang ada satu kata yang mirip dengan kata-kata yang sering kita temui, kemudian kita baca seperti itu. Itu namanya tasfiful basar, padahal tidak demikian. Ya. 6. Kemudian waqad ittafaqa li ba'dhi mudarrisi an-nidhamiyah bi Baghdad. Kemudian ada juga yang pernah terjadi pada beberapa pengajar nidhamiyah di Baghdad. Ya. Annahu, atau sebagian pengajar nidhamiyah di Baghdad, annahu awwala yaumi ijlasihi awrada haditha salatun fi ithri salatin kitabun fi illin. Bahwa ketika awal kali dia duduk mengajar, dia membawakan hadis. Ya, salat setelah salat itu adalah catatan kebaikan di illiyin, yakni lauhul mahfuz. Ini setelah salat wajib ikuti dengan salat sunnah. Tapi dia mentasif, dia mengatakan apa? Faqal kanarin fi ghalas, yakni salatun fi ithri salatin kanarin fi ghalas. Begitu tasifnya. Salatun fi ithri salatin kanarin fi ghalas. Salat setelah salat itu seperti api di dalam ghalas. Ya. Falam yafhamil al-hadirun ma yaqul. Maka orang yang hadir enggak paham apa maksudnya api di dalam ghalas. Ghalas apa ghalas? 6. Ghalas kan kegelapan ya. Ghalas kegelapan. Kanarin fi ghalas, seperti api dalam kegelapan. Maksudnya apa? Kan begitu. Ya, hatta akhbarahum ba'dhum bi annahu tasahhafa alaihi min kitabun fi illin. Sampai ada seorang yang hadir di situ mengingatkan mereka atau mentambih mereka bahwa itu tashif dari kalimat kitabun fi illin. Wa hadza katsirun jidda, dan ini sangat banyak sekali. Wa qad awrada Ibnu Salahi asya'a katsirah ha huna, dan Ibnu Salah membawakan banyak contoh tashif di sini. 6. Kita sudah sebutkan tadi ya, bahwa tasif itu kesalahan. Bagaimanapun bentuk kesalahan dalam menyalin tersebut dan apapun penyebabnya. Apapun penyebabnya. Taib. Tasifnya bisa terjadi karena kesalahan titik. Ya, kesalahan apa? Kesalahan titik. Seperti di antara contohnya adalah rawi yang bernama Al-Awwam Ibnu Murajim birra al-muhmalah, ya, dan jim mu'jamah. 6. Al-Awwam Ibnu Murajim Al-Qaisi. Beliau meriwayatkan dari Abu Utsman An-Nahdi, ya. Abu Utsman An-Nahdi seorang tabi'in yang biasa meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, dan muridnya Syu'bah, ya. yakni Syu'bah berguru kepada Al-Awwam Ibnu Murajim ini. Kemudian Ibnu Ma'in, Yahya bin Ma'in rahimahullah mentasif namanya menjadi Muzahim. Karena nama Al-Muzahim ini lebih familiar, lebih masyhur Muzahim ini. Murajim termasuk nama-nama yang jarang dipakai. Maka ketika Ibnu Ma'in ya mungkin melihat dalam nuskhah Al-Awwam Ibnu Murajim tasahhafa alaihi. Beliau mungkin salah lihat atau yang semacamnya, kemudian beliau meriwayatkan dengan Al-Awwam Ibnu Muzahim, bukan Murajim. Nah, ini tasif dalam apa? Dalam titik. Murajim, Muzahim. Ya, bahkan ini tasif pada titik, ya kan? Dari ra berubah jadi zai, dan dari jim hilang titiknya menjadi ha. Nah, ada juga tasif dalam syakal yang kata Ibnu Hajar namanya tahrif. Seperti misalnya dalam syakal misalnya habban. Ya, habban. Nah, yang masyhur kan hibban. Nah, ini yang masyhur tentunya. Nah, namun tadi karena dia jarang mengetahui nama-nama seperti ini, dia mengira habban ini hibban, akhirnya dia rubah jadi kasrah, padahal fathah.
Padahal apa? Padahal fathah. 6. Ini bentuk tasrif, atau seperti misalnya Al-Hamdani, ya, Al-Hamadani dirubah jadi Al-Hamdani. Mungkin Al-Hamdani lebih masyhur, ya. Asalnya apa yang tertulis Al-Hamadani, Al-Hamadani, dia tasrif menjadi Al-Hamdani. Ya. Mimnya asalnya kan di fathah, Al-Hama, kemudian za mu'jamah, Al-Hamadani, ditasrif menjadi Al-Hamdani, mimnya jadi sukun dan za-nya berubah jadi dal. Ya, kata para ulama, cara membedakannya, kalau dia zal maka mimnya di fathah, kalau dia dal maka mimnya disukun. Al-Hamdani dan Al-Hamadani. Taib. Ini tasrif gabungan, ya, antara tasrif perubahan titik, ya, taghyir dalam tasrif dalam nuqat dan juga tasrif dalam asyakal. Nah, dan ini contoh-contoh seperti ini dalam perawi, dalam nama perawi banyak contohnya. Nah, dan selain terjadi pada al-isnad, pada rawi-rawi sanad, tasrif juga sering terjadi pada, atau tidak jarang terjadi pada matan. Tidak jarang terjadi pada al-matan. Nah, di antaranya yang disebutkan adalah hadis yang diriwayatkan dari Muawiyah radhiyallahu ta'ala an, di mana Rasulullah atau beliau berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzina yashaqqiquna al-khutaba tashqiqas syi'r. Kata Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang-orang yang membagi-bagi khutbah seperti dia membagi-bagi syair. Yani ada syatarnya, ya, ada syaya'nya, ya, berkhutbah tapi bersyaja seperti syajak pada syair. Ini ditasrif oleh Waqi' Ibnul Jarrah yang asalnya khutbah, beliau jadikan khutab kan kayu bakar, ya. Jadinya maknanya aneh gitu. Rasulullah SAW yang melaknat orang yang memecah kayu bakar, kan begitu, seperti memecah syair. Nah, maka disebutkan oleh siapa? Oleh Ibnu Salah bahwa yang pernah mentasrif ini, hadis ini adalah Ibnu Syahin dalam Jami' Al-Mansur. Maka ada sebagian petani atau ada sebagian orang yang kerjanya mengumpulkan kayu bakar, ya, beliau mengatakan, atau orang-orang yang, ya, secara umum, ya, yang zaman itu mereka masih menggunakan kayu bakar, maka mereka mengatakan, ya qaum kaifa na'mal wal hajatu massah. Kalau begitu apa yang kami lakukan sementara membelah kayu bakar itu sangat dibutuhkan. Nah, ini merupakan bentuk tasrif pada al-matan. Baik. Ini ya beberapa contoh-contoh tasrif. Demikian pula tasrif dalam al-matan, ya, adalah riwayat Ibnu Lahiyah dari Zaid bin Sabit, ya, dari Zaid bin Sabit radhiyallahu an, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtajama fil masjid. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtajama fil masjid. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbekam di dalam masjid. Ya. 6. Dikatakan ini adalah tasrif. Ya, yang benarnya ihtajara. Ya, ihtajara, bukan ihtajama. Jadi lafaz yang benarnya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtajara fil masjid, yakni membuat hujrah, hujrah, ya, kamar semacam kamar yang berukuran kecil, ya. Taib. Di dalam masjid. Taib. Ini bentuk tasrif dalam al-matan. Wallahu taala alam bissawab. Taib. Kemudian penyebab tasrif itu juga macam-macam. Nah, disebutkan oleh para ulama bahwa tasrif, ya, itu memiliki beberapa bentuk dari sudut pandang penyebabnya. Yang pertama ada namanya tasriful basar, salah lihat. Sebagaimana contoh hadis yang baru saja kita sebutkan, hadisnya Abdullah bin Lahiyah. Ya, Abdullah bin Lahiyah seharusnya anna Rasulullah SAW ihtajara fil masjid, dia salah lihat, dia kira roknya mim, ihtajama, maka dia pun menyalin seperti itu dan terjadilah tasrif. 6. Di mana ini terjadi ketika Ibnu Lahiyah, ya, taib. Ya, ini disebutkan terjadi pada Ibnu Lahiyah
rahimahullahu taala. Kemudian yang kedua, jenis yang kedua ada tashifus sama. Ya, tashifus sama, salah dengar. Salah dengar. 6. Ini diantara contohnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah dari jalan Abdah qala akhbarana Yazid qala akhbarana Syu'bah an Asim. Ini Al-Asim an Abi Wa'il an Abdillah qala sa'altu Rasulullah SAW ayyu dzambi a'dham, dosa apa yang paling besar? Qala asyirku. Nah, An-Nasa'i rahimahullah berkata setelahnya bahwa ini adalah kesalahan. Ya, apa yang disebut di sanad yaitu Asim an Abi Wa'il ini keliru, yang benarnya Wasil. Ya. Jadi Asim didengarkan apa? Wasil. Apa asalnya Wasil, dia dengarkan apa? Asim. Ya, Wasil al-Ahdab. Ya, Wasil al-Ahdab itu asalnya. Ya, dia dirubah apa menjadi Asim. Ya, dirubah menjadi Asim karena salah dengar. 6. Jadi asal sanadnya adalah akhbarna Yazid qala akhbarna Syu'bah an Wasil. An Wasil, bukan an Asim. Ini tashif as-sama. Ya, tashif as-sama. Baik. Kemudian yang ketiga ada tashiful lafaz. Tashif al-lafaz. 6. Ini contoh-contoh yang sudah kita sebutkan tadi. Kemudian yang terakhir, yang keempat ada tashif makna. Ini sebenarnya bukan tashif ya. Ya, kalau tashif dalam makna itu sebenarnya bukan tashif karena tidak berkenaan dengan salah menyalin. Ini lebih dekat kepada masalah salah faham terhadap makna hadis. Salah faham terhadap makna al-hadis. Cuman sebagian mengkategorikan ini tashif dalam makna. Seperti misalnya hadis Rasulullah SAW, ya, di mana apa namanya beliau alaihissalam pernah sholat menghadap ke Anzah, ya, menghadap ke Anazah. Anazah ini asalnya adalah tongkat tombak yang punya gerigi-gerigi, itu asalnya. Jadi beliau ketika tidak ada sutra, beliau menancapkan itu kemudian sholat menghadap ke sutra tersebut, ke Anazah. Dikatakan shalla ila Anazah. Nah, ada sebagian orang yang mentasif. Ya, tasif apa? Tasif makna. Tasif makna seperti siapa? Al-Imam Abu Musa Al-Anazi rahimahullahu taala, seorang imam, ya, seorang ulama muhaddisin. Beliau mengatakan apa? Nahnu qaumun lana syaraf. Ya, kami kaum yang memiliki keutamaan. Rasulullah SAW pernah sholat menghadap ke kabilah kami. Ya, dia berpikir shalla ila Anaz, yakni kepada kabilah Al-Anazi. Ya, padahal yang benarnya tombak, bukan ke kabilah Anazi. Nah, dan di sini juga terjadi tasif. Ya, sebagian orang ada yang membaca shalla ila Anzah. Ya, ada yang membaca apa? Shalla ila Anzah, sehingga berpikir Nabi SAW pernah sholat menghadap ke kambing, Taib. Ini bentuk-bentuk tasif. Wallahu taala alam bissawab. Taib. Itu 4 jenis tasif tadi secara umum ya, bukan pembagian tasif dari sudut pandang penyebabnya ya, bukan, tapi itu pembagian tasif secara umum. Ada tasif karena sama, ada tasif karena tasif sama, tasif pada pendengaran, tasif pada penglihatan, kemudian tasif pada lafaz, dan ada tasif dalam makna. Wallahu alam bissawab. Walaupun sebenarnya kalau kita melihat pembagian yang disebutkan tadi, ya, sebenarnya bisa dibagi dua saja sebenarnya tasif. Kalau kita mau memasukkan tasif makna ya, kita katakan tasif terbagi dua, tasif pada lafaz dan tasif pada makna. Tasif pada lafaz ini ada 2 penyebabnya, tasif karena sama dan ada tasif karena al-basar. Nah, seharusnya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ini selesai. Summa qala rahimahullahu taala, masih ada sedikit pembahasan. Kata beliau, wa qad kana Syekhuna al-Hafidhul Kabirul Al-Jihbidh yani al-Mahir. Naam. Abul Hajjaj Al-Mizzi taghammadahu Allah bi rahmatihi min ab'adin nasi an hadzal maqam. Dan guru kami Al-Mizzi rahimahullahu taala sangat jauh dari termasuk manusia, yakni ulama yang paling jauh dari tasif. Baik, di sini kita lihat bagaimana adab dari Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Dan ini diantara adab diantara bentuk memuliakan ilmu adalah memuliakan para guru. Di mana Ibnu Katsir rahimahullahu taala nampak sekali bagaimana pengagungan beliau kepada, penghormatan beliau kepada Al-Mizzi rahimahullahu
taala. Ya, selain karena dia gurunya, dia juga ayah mertuanya kan, sebagaimana sudah berlalu. Al-Mizzi ini adalah mertua beliau. Ya, Ibnu Katsir menikah dengan putrinya. Nah, tapi kita lihat setiap kali nama Al-Mizzi rahimahullah berlalu, beliau akan sebutkan gelar, ya, beliau doakan dan seterusnya, menunjukkan penghormatan. Dan ini diantara bentuk memuliakan guru adalah ketika disebut namanya dia mendoakannya atau memujinya dengan pujian-pujian tentunya min ghairi gulu, ya, bukan pujian yang berlebihan melampaui kapasitas gurunya. Nah, taib, kata beliau, wa min ahsanin nasi adaan lil isnadi wal matni. Beliau diantara ulama yang paling bagus dalam menyampaikan matan, sanad dan matan. Bal lam yakun ala wajhil ardi fima na'lamu misluhu fi hadha sya'ni aidha. Bahkan sejauh pengetahuan kami, ya, tidak ada yang semisal beliau di muka bumi ini dalam masalah jauhnya dari tasnif ini, ya, baiknya cara penyampaian sanad dan matan. Wa kana idza tagharraba alaihi ahadun bi riwayatin mimma yadhkuruhu ba'd syurahil hadits ala khilafil masyhur indah yaqulu hadha min at-tasnif alladhi lam yaqif sahibuhu illa ala mujarradis suhufi wal akhdh minha. Nah, kalau ada seorang yang membaca kepada beliau kemudian membaca suatu lafaz dengan lafaz yang aneh, yang gharib, ya, dengan sebuah riwayat yang dia sampaikan atau yang disebutkan oleh sebagian pensyarah hadis yang berbeda dengan apa yang Al-Mizzi tahu selama ini, yang beliau pelajari dari gurunya, beliau akan berkata ini termasuk tasnif dari pensyarah itu, ya. Nah, tasnif, apa yang kamu baca itu tasnif dari pensyarah yang kamu baca itu. Nah, itu tasnif yang penulisnya tidak mengetahuinya, ya, tidak mengambil hal itu, tidak mengambil yang dia bacakan itu, tidak mengambil apa yang dituliskan itu kecuali dari suhuf, yakni si penulis yang kamu baca lembarannya itu dia juga cuma menyalin, ya, maksudnya dia cuma menyalin dari suhuf, ya, dan mengambil darinya, bukan dari guru. Nah, wallahu taala alam bisawab. Tapi ini selesai an-naw al-khamis was-salatun. Summa qala rahimahullahu ta'ala an-naw'u as-sadisu was-salatsun ma'rifatu mukhtalifil hadis. Mengetahui mukhtalif al-hadis. Baik. Sebagaimana yang sudah diketahui bahwasanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sudut pandang wujudul mu'arid atau tidak itu terbagi menjadi dua. Ya, atau kita katakan al-hadisul maqbul. Ya, al-hadisul maqbul. Jadi kita berbicara mengenai hadis yang sudah jelas-jelas makbulnya. Adapun hadis mardud, doif, ini sudah keluar dari sini, dari pembagian ini. Hadis mardud, hadis yang doif sudah tidak masuk dalam taksim yang akan kita sebutkan. Jadi taksim ini khusus untuk taksim hadis makbul. Mau dia sahih, mau dia hasan, bahkan walaupun hasan li ghairihi, doif tapi banyak pendukungnya, naik ke derajat hasan li ghairihi. Jadi hadis al-makbul dari sudut pandang wujudul mu'arid, adanya yang menentang maknanya atau tidak, itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada hadis-hadis yang laisa lahu mu'arid, ya, yang tidak ada mu'aridnya, tidak ada hadis lain yang menentang maknanya, yang bertentangan maknanya, ya, maka hadis ini dikatakan hadis yang muhkamul hadis. Dinamakan apa? Muhkamul hadis. Dan ini kebanyakan hadis Nabawi seperti ini, kebanyakannya, hampir seluruhnya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu muhkam, ya. 6. Yani jika dibandingkan dengan hadis-hadis yang ghairu muhkam atau yang disebut di sini dengan mukhtaliful hadis, ini jumlah mukhtaliful hadis jauh lebih sedikit dibandingkan total hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis muhkam seperti penjelasan tentang rukun Islam, rukun iman dalam perkara-perkara akidah secara umum, dalam perkara-perkara usul secara umum, ya, atau perkara-perkara yang sifatnya maklum fid dini bid darurah, ya. Ini secara umum banyak sekali, persentasenya jauh lebih banyak hadis-hadis yang muhkam. Kemudian jenis hadis yang kedua dari sudut pandang ini adalah hadis-hadis yang lahu mu'arid, yang memiliki mu'arid, ya. Jadi kemudian perlu diperhatikan, mu'arid ini tidak dipersyaratkan misalnya harus sama-sama sahih, sama-sama hasan, enggak. Yang penting sama-sama makbul. Maka hadis yang sahih ketika maknanya ditentang oleh hadis yang walaupun hasan li ghairihi, enggak bisa kita katakan ini memang bertentangan tapi ini hasan li ghairihi, sudah, ini lebih kuat ini. Enggak bisa kita katakan seperti itu.
Karena dalam masalah ini sahih dan hasan li ghairihi tingkatannya sama. Yani karena kita berbicara masalah makna, pengamalan nantinya. Makna yang bertentangan. Maka selama hadisnya sahih, maka makna yang bertentangan dengannya diperhitungkan. Ya, selama yang menentangnya itu sahih, maka diperhitungkan walaupun tingkatan sahihnya di bawah. Tingkatan makbulnya itu di bawah. Nah, jadi jenis hadis yang kedua adalah hadis yang memiliki mu'aridun fi dzahir. Ini catatan berikutnya. Selain memiliki mu'aridnya ini juga fi dzahir. Ini penting diperhatikan. Yani tidak mungkin kita berkeyakinan ada dua hadis yang sama-sama makbul, kemudian maknanya bertolak belakang, tidak bisa saling bertentangan secara mutlak fi nafsil amr, pada hakikat sebenarnya. Enggak mungkin kita meyakini seperti itu. Ya, kecuali kalau kita salah dalam hukum, ternyata hadisnya dhaif. Ya, sahih dengan dhaif ya bisa bertentangan. Tapi selama betul-betul hadisnya makbul, sama-sama makbul, tidak akan mungkin ya terjadi pertentangan mutlak ya yang tidak bisa dipadukan sama sekali ya fi nafsil amr. Tidak mungkin. Ya, kenapa? Karena hadis nabawi sama seperti Al-Qur'an secara umum. Kata Allah Ta'ala, "Walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Seandainya Quran bukan dari Allah, niscaya akan ditemui pertentangan yang sangat banyak. Maka sedikit banyaknya hadis juga demikian. Karena dia wahyu dari Allah Ta'ala, maka tidak akan mungkin ada dua hadis yang sama-sama makbul, jelas makbulnya, kemudian terjadi ta'arud yang dari sisi makna yang tidak akan mungkin bertemu. Ini tidak mungkin. Jelas ya? Maka para ulama mengatakan bahwa mu'aridnya itu yakni zahiran. Dia hanya bertentangan secara zahir, yakni inda nadhari nadharin nadhir. Ya. Ta'arudnya itu hanya terjadi dari sudut pandang orang yang melihat, bukan fi nafsil amrnya. Bukan kenyataan sebenarnya, tapi ta'arud itu muncul dalam pikiran seorang likusuri ilmihi, karena rendahnya atau minimnya ilmu yang dia miliki tentang masalah tersebut, sehingga menurut dia ini ta'arud. Jadi ta'arudnya dua hadis yang sama-sama makbul itu sifatnya nisbi, yakni bisa jadi ta'arud indaka wa lam yata'arud indi, kan begitu. Nah, maka ini penting diperhatikan. Nah, hadis yang memiliki mu'arid fi ma'nahu, yakni zahiran, secara zahir, inilah yang dinamakan dengan mukhtaliful hadis. Adapun hadis-hadis yang muhkam ini enggak perlu dibahas, jelas. Nah, maka yang dibahas di sini pada nau as-sadis was-salasun ma'rifatu mukhtalifil hadis, mengetahui hadis-hadis yang ada mu'aridnya ya dari hadis yang lain ya, dan mu'arid ini pertentangannya ini zahiran ya. Qala rahimahullahu ta'ala wa qad sannafa fihi Syafi'i faslan tawilan min kitabihil nahwan min mujallad. Nah, Syafi'i rahimahullah berbicara tersendiri khusus masalah ini dalam Kitabul satu jilid tersendiri. Nah, wa kadzalika Ibnu Qutaibah lahu fihi mujalladun mufidun wa fihi ma huwa ghassun wa dzalika bihasabi ma indahu minal ilm. Demikian pula Ibnu Qutaibah rahimahullahu taala dalam kitab beliau Ta'wil Mukhtalifil Hadis ya, beliau punya satu mujallad yang mufid dalam masalah ini, namun di dalamnya ada yang al-ghassu ini ya keliru. Kalau para ulama mengatakan al-ghassu was-samin, ada yang ada manfaatnya, ada yang benar, ada yang salah. Ada yang salah, ada yang benar. Al-ghass yakni yang keliru, as-samin yang benarnya. yakni wa fihi ma huwa ghas. Di dalam kitabnya Ibnu Qutaibah ini ada kesalahan, ada kekeliruan. Wa dzalika bihasabi ma indahu minal ilm. Ya, dan ini tentunya terjadi ya sebatas pengetahuan beliau. Ya, sebatas pengetahuan beliau. Baik. Nah, dan ini ilmu mukhtaliful hadis tidak diragukan termasuk ilmu yang sangat penting. Ya. Ilmu yang sangat penting. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, "Hadza fannun min ahammil anwa' yattaru ila ma'rifatihi jami'ul ulama'i min at-tawaif wa huwa ay ya'ti haditsani mutadaddani fil ma'na dhahira fa yuwaffaqu bainahuma aw yurajjahu ahaduhuma." Ya, kata beliau ini termasuk masalah yang sangat penting, ya, di mana setiap ulama dari berbagai tawaif harus punya pengetahuan tentang masalah ini. Yattaru, harus punya, tidak boleh tidak. Yaitu ketika datang dua hadis yang saling mutadaddani, bertolak belakang, tidak bertolak belakang maknanya secara zahir,
maka dia pun mentaufik, menjamak di antara keduanya, atau kalau tidak dia menterjih. Dia apa? Menterjih. Taib. Kata beliau rahimahullahu taala, bagaimana menyikapi hadis yang ta'arud ini? Kata beliau, wa ta'arudu bainal haditsaini qad yakunu bihaitsu la yumkinul jam'u bainahuma biwajhin kan nasikhi wal mansukhi fayusaru ila an-nasikhi wa yutrakul mansukh. Ya. Wa qad yakunu bihaitsu yumkinul jam'u walakin la yadhharu li ba'dil mujtahidin fayutawaqqafu hatta yadhhara lahu wajhu at-tarjih binaw'in min aqsamihi aw yahjumu fayufti biwahidin minhuma aw yufti bihadha fi waqtin wa bihadha fi waqtin kama yaf'alu Ahmadu fi riwayati anis sahabah. 6. Kata beliau rahimahullah menyebutkan jenis-jenis ta'arud ini ataupun solusi dalam menyikapi hadis-hadis yang ta'arud. Kata beliau, at-ta'arud minal hadisain, ya, ta'arud dari dua hadis itu memiliki tiga keadaan, tiga kemungkinan. Kemungkinan yang pertama bisa dijamak. Ya, kemungkinan yang pertama bisa dijamak. Yang kemungkinan yang kedua tidak bisa dijamak. Kemungkinan yang kedua tidak bisa dijamak. Nah, beliau bahas, Ibnu Katsir rahimahullahu taala bahas yang kedua dulu, yakni yang tidak bisa dijamak. Kata beliau, wa ta'arudu bainal haditsain qad yakunu bihaitsu la yumkinul jama' bainahuma. Bisa jadi tidak bisa dijamak. Ya, biwajhin, dari sudut pandang manapun tidak bisa dijamak. Ya, misalnya an-nasikh wal mansukh. Ya, an-nasikh wal mansukh. Ya, kalau sudah nasikh wal mansukh kan tidak mungkin dikompromikan, orang tidak berlaku. Bagaimana caranya dalil hukum yang berlaku mau dikompromikan, dipadukan dengan hukum yang sudah terhapus hukumnya? Tidak bisa. Ini tidak boleh jamak di sini. Walaupun memungkinkan, kita bisa cari jalan tengah memungkinkan, tapi nggak boleh. Kenapa? Karena yang satunya ini terhapus hukumnya, tidak boleh diperhitungkan lagi. 6. Kata beliau seperti nasikh wal mansukh. Ini kalau ada dua hadis yang bertentangan, ya, bertentangan. Kenapa dia bertentangan? Ternyata karena yang satu nasikh, yang satunya mansukh. Nah, yang seperti ini tidak mungkin dijamak. Fayusaru ilan nasikhi wa yutraku al mansukh. Ya, dalam keadaan seperti ini ya cuma satu jalannya. Ya, ambil yang nasikh, tinggalkan yang mansukh. Kemudian yang kedua, qad yakunu bihaitsu yumkinul jama'. Ini keadaan yang pertama, memungkinkan untuk dijamak. Ya. Dan apa namanya, thariqah menjama' ini juga sifatnya nisbi. Ya, sifatnya nisbi. Kata beliau, walakin la yadhharu li ba'dil mujtahidin. Kadang nampak bagi sebagian mujtahid dan sebagian lain tidak nampak sisi jamaknya. Sisi jamaknya. Taib. Fayutawaqqafu hatta yadhharu lahu wajhu tarjihi min aqsamihi. Taib. Bagaimana menyikapi dua hadis ketika dia ta'arud, ya, dan bisa dijamak? Namun ya kalau dia bisa dijamak ya dijamak, kan begitu. Kalau dia bisa dijamak, dijamak. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang tidak mengetahui tariqah jamaknya, tidak punya pengetahuan dalam menjamak? Kata beliau, maka dia di sini punya beberapa opsi. Opsi yang pertama, dia tawakuf sampai hatta yadhharu lahu wajhu tarjih binawi min aqsami, sampai dia memiliki apa? Mengetahui cara mentarjih dengan salah satu dari cara-cara mentarjih. Ini jumlah apa namanya cara mentarjih banyak ya, sebagian sampai menyebutkan sampai 100 cara. Ya, 100 apa namanya cara dalam mentarjih, 100 sisi dalam mentarjih. Baik. Jadi cara yang pertama dia tawakuf, dia tidak berkomentar dalam masalah itu, dia tidak mengambil hukum dari situ, dia tawakuf kepadanya sampai dia bisa mentarjih. Sampai dia mentarjih. Atau opsi yang kedua kata beliau, yahjumu fayufti biwahidi minhuma. Kalau memang dibutuhkan dia berfatwa segera dan dia tidak ada waktu lagi untuk membahas dan mencari tarjih, maka dia langsung boleh berfatwa dengan salah satu dari keduanya. Apakah dengan hadis yang A atau hadis yang B? Dia berfatwa dengan salah satunya. Ya. Kemudian dia komitmen dengan fatwa tersebut seterusnya sampai dia dapat solusi. Atau yang ketiga, solusi yang ketiga, yufti bihadza fi waqtin wa bihadza fi waqt. Di satu waktu ditanya dia berfatwa dengan hadis A, nanti di momen yang berikutnya ada yang bertanya, dia berfatwa dengan hadis B. Dan itu bukan talawun tentunya. Ya, bukan talawun, bukan bermain-main dalam agama, bukan. Nah, karena dua-duanya hadisnya sahih. Cuman dia tidak bisa, karena ta'arud dia belum bisa menemukan cara menjamak dan juga tidak bisa menterjih dalam waktu yang cepat misalnya. Ya, kata beliau, kama yaf'alu Ahmadu fi riwayati anis sahabah. Sebagaimana dilakukan oleh Imam Ahmad
ketika beliau mendapati ikhtilaf dari sahabat tentang suatu hukum, maka ketika beliau ditanya, beliau kadang berfatwa dengan sahabat A, nanti di kali yang lain beliau berfatwa dengan sahabat B. Lihat ya, metodologi dalam berfatwa, dalam menjawab pertanyaan. Ini kalau kamu mendapati dua pendapat di kalangan para ulama, ya kamu bisa sebutkan. Di kali lain kamu mengatakan Syekh Fulan atau alim Fulan berkata demikian, di kali yang lain kamu bisa menyebutkan demikian, ya, dan seterusnya. Taib. Jadi kesimpulan dalam masalah mukhtaliful hadis ini, bahwa mukhtaliful hadis, jalan yang pertama atau cara menyikapi atau bermuamalah dengan hadis-hadis yang ta'arud padanya, terjadi ta'arud, langkah yang pertama adalah dijama'. Langkah yang pertama adalah dijama'. Ya. Selama memungkinkan dijama', maka dijama'. Selama memungkinkan dijama' maka dijama'. Atau kalau menurut Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ya, langkah yang pertama selayaknya diketahui dulu, ya, apakah dia ini masuk dalam bab nasikh wal mansukh atau tidak. Itu dulu langkah pertama. Ya. Apakah masuk dalam nasikh wal mansukh atau tidak? Kenapa? Karena kalau dia masuk dalam bab nasikh wal mansukh, ya, merupakan kesalahan besar kalau kamu menjama'. Ya, merupakan kesalahan kalau kamu menjama'. Jelas sampai sini ya? Walaupun kebanyakan ulama ketika menyebut masalah ini, mereka mengatakan langkah yang pertama adalah jama' dulu. Ya. Tentunya dengan cara jama' yang masuk akal, yang bisa diterima lah. Bukan ta'assuf, terlalu memaksa dijama'. Ya, terlalu memaksa dijama'. Nah, ada sebagian ulama ketika mendapati perbedaan riwayat dalam Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ada kan beberapa riwayat yang terjadi ta'arud. Misalnya perbedaan nabi siapa berada di langit keberapa. Ada perbedaan dalam beberapa riwayat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pulang balik ke Nabi Musa berapa kali. Kemudian turunnya sholat itu dari 50 menjadi 5, bagaimana turunnya? Turun 10-10 atau turun 5-5 dan semacamnya. Ini ada beberapa perbedaan riwayat. Ya. Perbedaan riwayat. Nah, sebagian ulama ada yang menempuh metode jama' yang terlalu ta'assuf, terlalu memaksakan. Dia mengatakan, udah daripada bingung-bingung, kita katakan cara jamaknya adalah bahwa Mi'raj, Isra dan Mi'raj terjadi 2 kali misalnya, atau bahkan ada menyebutkan 3 kali. Tergantung berapa perbedaan riwayatnya. Kalau terjadi perbedaan riwayat 3 jenis riwayat, berarti dia mengatakan 3 kali Mi'raj. Itu tentunya jamak yang sangat memaksa. Jelas sampai sini ya? Jamak yang sangat memaksa. Baik. Jadi butuh dilihat juga sisi jamaknya masuk akal atau tidak, ya, nih kira-kira memungkinkan atau tidak. Memungkinkan atau tidak. 6. Contoh lain misalnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang la yashrabanna ahadukum qa'ima, jangan minum berdiri. Kemudian ketika beliau di Arafah, beliau minum air Zam-Zam sambil berdiri. Ya. Sebagian mengatakan ini dijamak dengan mengatakan bahwa tetap tidak boleh minum berdiri. Adapun hadis ini karena izdihamun nas, manusia sangat ramai ketika itu dan tidak memungkinkan beliau itu untuk duduk. Ya, ini kan juga jamak seperti ini, ya, butuh dicoba ditinjau ulang kembali. Bagaimana mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau memang diharamkan atau minimal misalnya makruh, ya, minum berdiri, ya, masa iya Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya gara-gara ramai beliau tidak duduk? Apa susahnya beliau menyuruh sahabat minggir, memberikan beliau space sedikit supaya bisa duduk? Ya, kalau beliau alaihissalatu wassalam marah pada perkara-perkara yang yang lebih kecil dibandingkan ini, kalau memang masalah minum berdiri ini perkara yang diharamkan, ya, kenapa cuma gara-gara izdihamun nas kemudian beliau minum berdiri? Ini kan tentunya metode jamak yang butuh ditinjau ulang, ya, walaupun disebutkan oleh sebagian ulama. Baik. Jadi cara yang pertama, ya, menurut para ulama yang membahas masalah ini adalah dijamak. Nah, kalau tidak bisa dijamak, kemudian diketahui mana yang mana yang mutaqaddim, mana yang mutaakhir, diketahui melalui tarikh, maka ditempuh an-nasikh wal mansukh. Yang mutaakhir itu yang diamalkan, yang mutaqaddim itu yang mansukh. Ya. Sebagaimana hadis tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bih." Imam dijadikan untuk diikuti. Imam dijadikan untuk diikuti. Nah, kemudian diantara bentuk pengikutannya, idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'un. Kalau imamnya duduk, maka kalian juga semua duduk, walaupun kalian bisa berdiri.
Kemudian dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di akhir umur beliau, salat maghrib. Ini salat berjamaah terakhir yang beliau ikuti. Sisanya beliau salat di rumah sampai beliau meninggal. Ini salat terakhir yang beliau ikuti, ini salat maghrib. Salat maghrib, salat berjamaah terakhir yang beliau ikuti, di mana Abu Bakar radhiyallahu anhu sudah menjadi imam. Kemudian beliau keluar dari rumahnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah dengan dipapah oleh siapa? Al-Abbas ibn Abdul Muttalib dan Ali bin Abi Thalib. Ya. Kemudian beliau didudukkan di sampingnya sebelah kiri Abu Bakar As-Siddiq. Ya, lantas beliau menjadi imam, Abu Bakar radhiyallahu an bermakmum kepada beliau alaihi salatu wassalam, dan para sahabat bermakmum kepada Abu Bakar. Di mana semua sahabat berdiri termasuk Abu Bakar, sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dan beliau tidak menyuruh mereka duduk. Ya, Al-Humaidi rahimahullahu taala dalam musnadnya ketika meriwayatkan hadis ini, ya, dan ini diambil ya oleh Al-Bukhari rahimahullah, ucapan gurunya ini Al-Humaidi, beliau mengatakan inna ma yu'khadhu qawlu atau amru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-akhir fal akhir. Yang diambil dari urusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling terakhir, yakni isyarat bahwa hadis ini di mana Nabi duduk dan para sahabat berdiri itu memansuh semua hadis yang melarang makmum itu berdiri ketika imamnya duduk. Yani yang benarnya boleh makmum itu berdiri atau bahkan tetap rukun, tetap wajib bagi makmum berdiri selama dia bisa berdiri. Adapun imamnya duduk karena sakit, silakan dia duduk. Jelas ya, ini hadis memansuh hadis yang menyuruh makmum itu duduk. Baik, kalau tidak bisa juga, tidak diketahui tarikh, ya, tidak diketahui nasikh wal mansukh, maka barulah berpindah kepada berpindah kepada tarjih dengan aujuhut tarjih yang sangat banyak. Dan tentunya penjabaran contoh-contoh seperti ini dalam buku-buku fikih, ya, dalam pembahasan fikih sangat banyak sekali hadis-hadis yang kemudian ditarjih, seperti perbedaan hadis siapa Abu Barzah Al-Aslam itu tentang waktu-waktu salat dengan hadis Jibril dalam masalah waktu sholat maghrib. Saya kira ini masyhur dalam babul mawaqit, ya, di mana hadis Abu Barzah ini muttafaqun alaih, sementara hadis Jibril itu di luar Bukhari Muslim. Ya, tatkala tidak bisa dikompromikan, ya, maka para ulama menempuh tarjih. Tarjih. Dikatakan bahwa hadisnya Jibril ini marjuh karena di luar Bukhari Muslim. Taib, wallahu taala alam bisawab. Ini merupakan contoh-contoh atau kaifiat dalam menghadapi atau bermuamalah dengan hadis-hadis yang muta'arid, ya, yang terjadi pertentangan di antara keduanya. Baik. Dan sebenarnya kalau kita melihat tartib yang disebutkan di sini disebutkan oleh kebanyakan ulama, dimulai dari jamak. Kalau nggak bisa dijamak maka nasikh wal mansukh. Kalau nggak bisa nasikh wal mansukh, barulah dibawanya tarjih. Kalau nggak bisa tarjih, tawakuf. Ya. Kalau dia tidak bisa tarjih, ini langkah yang keempat, langkah yang ketiga tadi kan tarjih. Kalau tidak bisa ditarjih, maka dia bisa menempuh apa yang disebutkan di sini oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Imma dia berfatwa dengan salah satunya, ataukah dia berfatwa dengan yang satu pada satu waktu dan berfatwa dengan yang lain pada waktu yang lain. Ini bukan ta'arud, ya, dalam berfatwa. Ada salafnya yang melakukannya, yakni Imam Ahmad rahimahullahu taala, ya, karena yang manapun dari dua itu dua-duanya merupakan apalagi fatwa sahabat. Ketika sahabat berbeda pendapat dan tidak rojih bagi kita yang mana yang lebih rojih, maka yang manapun dari sahabat ini fatwanya adalah merupakan kebaikan insyaallah taala. Baik. 6. Jadi 4 langkah, ya, 4 langkah. Yang pertama al-jama', kemudian yang kedua nasikh wal mansukh, kemudian yang ketiga tarjih, dan yang keempat opsional. Imma dia tawakuf, atau dia memberi fatwa dengan salah satunya, atau dia kadang fatwa dengan ini, kadang fatwa dengan hadis itu. Baik. 6. Walaupun apa yang disebutkan di sini oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala sebenarnya lebih bagus, ya, lebih bagus. Yakni dengan mendahulukan nasikh wal mansukh dulu baru jama'. Iya. Mengingat tadi bahwa al-mansukh itu hukumnya tidak berlaku lagi. Maka bagaimana caranya kita menjama' suatu hukum yang tidak berlaku dengan hukum yang masih berlaku? Ya. Maka apa yang disebutkan di sini oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ya, ini aula sebenarnya. Yani kalau kamu mendapati ta'arud dalam hadis, maka pastikan dulu itu bukan bab nasikh wal mansukh. Karena kalau itu bab nasikh wal mansukh, untuk apa kamu jama'? Ya, toh itu tidak berlaku salah satunya. Satunya mansukh.
Maka pastikan dulu apakah itu masuk bab nasikh wal mansukh atau tidak. Dan kitab-kitab tentang nasikh wal mansukh banyak. Ya. Nah, kalau memang dipastikan itu bukan bab nasikh wal mansukh, ya, dan ini pun juga tentunya pembahasannya panjang tentang karena tidak semua nasikh wal mansukh itu disepakati oleh para ulama. Ada khilaf pada kasus-kasus tertentu apakah ini nasikh wal mansukh atau tidak. Intinya dibahas terlebih dahulu. Kalau memang dipastikan ini bukan bab nasikh wal mansukh, barulah kemudian dia mencoba menjamak, kemudian kalau tidak bisa barulah dia mentarjih. Baik, wallahu taala alam bisawab. Naktafi bihadzal qadar wal ilmu indallah. Nas'alullah ta'ala ay yu'allimana mimma yanfa'una wa ay yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.